Selamat pagi Abu Nana. Shalom Abu Bapak Nana. sekalian. Walaupun keluar hujan dan Shalom Abu Nana, aku juga bagus kita tidak semua. boleh mendung. Ya, hati tidak boleh mendung. Semangat tidak boleh pudar. Makanya kalau jadi anggota keluarga BW Sejati harus tetap semangat dan jangan kasih Kendor. kendor. Yuk kita beri tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Oke saudara, mari kita satu dalam doa. Saya mohon izin untuk saya sudah mulai mute semuanya supaya tidak ada suara yang bocor. Ya, Bunda harap jangan ada yang membuka-buka kembali. Mohon izin ya supaya tidak ada yang berbeda sinyalnya ya, demi kelancaran kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan Yesus di atas segalanya. Kami belajar untuk setia dan taat. Kami belajar untuk tunduk dan sepakat dengan setiap hal yang Engkau rencanakan dan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, biarlah hati kami tidak menutup diri, tidak membuat kami menjadi malas, tapi hati kami tetap terarah kepada firman Kristus, terang nyata dalam kehidupan kami, selalu ada di dalam setiap langkah dan perencanaan kami. Apapun yang menjadi kegiatan kami hari ini, apakah work from home or work from anywhere, ataupun ada hal-hal yang lainnya yang tetap harus dikerjakan keluar dari rumah, Tuhan, Engkau penjaga kami yang tidak pernah terlelap, Engkau penjaga kami yang tidak pernah tertidur. Untuk itu iman kami tidak boleh tertidur ya Tuhan. Iman kami harus bangkit, semangat kami harus menyala. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami sepakat, kami materaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya akan mulai share, saudara. Gunanya kalau di YouTube itu adalah ketika kita tidak sempat mengikuti atau tidak baru bisa mengikuti awal-awal, belum bisa full, bisa menyaksikan lagi di YouTube ya, bisa dipakai lagi untuk belajar memuji menyembah Tuhan. Who compares to you? Who sets stars in their place? You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? Who brings forth the morning light, the hope of all the earth, is reassured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Where the evening fades, you can
Katakan amin saudara. You are magnificent. Magnificent adalah luar biasa, ya, eternally, kekal, wonderful, indah, dahsyat, glorious, ya, penuh dengan kemuliaan, ya. Tidak ada yang bisa membandingkan siapapun dan apapun kepada Yesus, karena dialah satu-satunya yang mempunyai segalanya. Amin. Jadi ada satu alasan yang kuat kalau kita mencari wajah Tuhan Yesus di pagi hari. Sebab apa? Supaya pekerjaan kita magnificent, kita menjadi orang-orang yang wonderful, ya, wonderful person. Kita menjadi orang-orang yang indah bagi sesama kita, ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Untuk itu saudara, mari sama-sama saudara kita mau melanjutkan di Nehemia pasal yang ke-6. Setelah kemarin kita sudah belajar, kali ini kita mau belajar sesuatu, mengambil sebuah makna dan sebuah peluang, ya saudaraku yang terkasih. Tapi peluang yang Roh Kudus ajarkan bukanlah peluang dalam konteks manusia pada umumnya, yaitu peluang bisnis, ya, bukan hanya itu saja, walaupun nanti akan terdampak ke sana. Peluang pelayanan ataupun peluang studi ataupun peluang-peluang lainnya. Tetapi kita mau belajar seni perang menghadapi situasi dan strategi musuh yang juga punya seni dalam memerangi dan mengintimidasi kita, yaitu si iblis itu.
ya. Jadi memang benar kita anak Tuhan, tapi kalau kita anak Tuhan nggak ngapa-ngapain, cuma diam aja, nggak pernah menyembah Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah datang kepada Tuhan, tetap aja ya cuma sekedar status anak, tapi tidak ada fungsinya, tidak punya kekuatannya, ya. Tetapi kalau kita berfungsi dengan maksimal, maka apapun yang kita kerjakan dan kita hasilkan itu optimal. Demikian juga sebaliknya. Untuk itu mari buka Nehemia pasal yang ke-6. Terima kasih Kak Alden untuk bantuannya. Juga Abuni, terima kasih. Nehemia pasal yang ke-6. Kemarin kita sampai di ayat yang ke-14. Sekarang kita mau lanjut ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ya, saudara lihat dampak positifnya ketika kita mengambil sikap untuk tidak mudah takut, ya. Apapun yang menghantui ketakutan kita harus hadapi, saudara. Ya, kita harus hadapi, sekalipun ketakutan yang dipakai oleh musuh itu berkedok rohani. Awas loh, nanti kalau misalnya nggak ngasih ini, kalau nggak ikut doa nanti nggak diberkati, nanti masuk neraka. Itu kan menakut-nakuti dalam kedok rohani, ya. Itu kita tidak boleh terkecoh dan tidak boleh tertipu. Lihat hasilnya, temboknya selesai, saudara. Jadi ini bagus untuk kita kerjakan. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah situasi yang berbalik tanpa harus kita yang pontang-panting. Alih-alih kita mau menunjukkan sikap dan kedikjayaan kita, justru nanti malah berbalik keadaannya. Tetapi kalau kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan hari-hari ini, maka nanti tangan Tuhan sendiri yang akan membalikkan situasimu. Sehingga orang-orang yang mencoba menakut-nakuti, iblis yang mencoba, yang selama ini mengintimidasi, penyakit yang terus menggerogoti dan mengintimidasi diri kita ini, mereka itu semua akan lari dan mereka semua akan takut dan mereka semua akan tunduk di bawah kuasa ilahi daripada Yesus Kristus Tuhan yang aktif dinyatakan dalam kehidupan dan pekerjaan saudara dan saya. Makanya tidak salah jikalau dari awal tahun Ibrani pasal 12 ayat 28 menyatakan bahwa karena kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Artinya apa? Semua orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat sudah menerima kuasa itu, tapi kurang percaya diri untuk menggunakan kuasa itu menghadapi setiap serangan-serangan baik pikiran, perasaan maupun kehendak, termasuk juga apa? Penyakit. Seperti yang saya bilang tadi, apapun bentuk ketakutan itu, ya, seperti contoh misalnya kematian. Wah, siapa sih yang nggak takut mati, Abuna? Dulu sebelum saya mengenal kebenaran firman Tuhan, terus terang saya termasuk orang yang takut mati. Saya bukan berarti jumawa dan sombong, saya ini nggak takut mati, nggak gitu, bukan saudara. Tapi ini bicara mengenai perspektif, ini bicara mengenai mindset. Orang Kristen kalau mindsetnya masih takut mati, itu masih salah. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah yang memberikan keselamatan buat saudara dan saya, ya saya pakai diri saya aja deh. Berarti saya pun juga harus mengamini dan meyakini dan mengimplementasikan dan juga mengaplikasikan dan menyatakan kehadapan orang-orang yang ada di dunia ini, termasuk makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu. Makanya kalau ada orang Kristen yang masih takut setan, itu pun juga masih salah. Karena apa? Mindsetnya. Karena kehidupan kekristenan itu selama ini selalu di bawah sistem, selalu di bawah aturan-aturan, selalu di bawah konon, selalu di bawah apa? Cerita-cerita masa lalu.
Kalau untuk membekali diri kita dengan pengetahuan itu nggak masalah. Tapi kalau untuk menjadi sebuah momok ketakutan yang akan muncul pada saat usia senja, pada saat sakit penyakit sedang menyerang, apakah itu bukan sebuah kecelakaan gitu? Maksudnya sebuah malapetaka. Makanya saudara, dengan tema yang Tuhan tanamkan di sepanjang tahun 2026 ini bicara mengenai iman yang berintegritas. Artinya iman yang tidak akan tergoncangkan, prinsip yang tidak akan tergoncangkan, pemahaman firman Tuhan yang tidak akan tergoncangkan. Sekalipun ada fitnah, sekalipun ada sakit penyakit, sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada keterbatasan yang tidak pernah kita alami sebelumnya, iman kita integritasnya lebih tegas dan lebih kuat daripada fitnah, daripada sakit penyakit, daripada masa tua yang menyerang pikiran, perasaan dan kehendak. Saudaraku, tahukah Anda 52 hari ini selesai. Tembok ini, proyeknya ini tuh selesai. Ya, kita jangan bayangkan cuma tembok aja, tapi proyeknya, bangunannya itu selesai dalam waktu 52 hari. Karena kalau di situ dikatakan ya tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari, berarti saudara, tidak salah kalau orang-orang yang mengintimidasi mereka itu kehilangan muka. Artinya apa? Mereka malu. Mereka sudah kalah. Ya. Mereka sudah kalah. Nah, yang menarik saudara, ada istilah kalah. Kalah, tapi dalam bahasa Ibrani itu kalahnya bukan kalah kita sebagai orang yang lost gitu ya. Tapi kalahnya itu adalah berhasil dituntaskan hingga selesai, atau berhasil selesai hingga tuntas, atau diselesaikan hingga tuntas, atau berhasil dan tuntas, sama. Itu bahasa Ibraninya kalah. Kalau kita kan menang. Nah, tapi ini dalam konteks bahasa Ibrani, ya. Kalah. Kalah itu apa? Lihat ketuntasannya. Jadi saudaraku, ini menunjukkan, menyadarkan dan membalikan keadaan. Musuh malu, pikiran mereka terbuka, ini bukan proyek manusia, ini proyeknya Tuhan, proyeknya kerajaan Allah. Jadi kalau Tuhan sudah memulai dalam rumah tanggamu, percayalah, hanya Tuhan yang berhak dan berkuasa untuk menyelesaikan dan menuntaskannya. Apapun keadaanmu pada akhirnya. Kalau Tuhan yang membangun perusahaanmu, Tuhan gak cuma memulai, tapi Dia juga yang akan menyelesaikannya dan menuntaskannya. Pengobatanmu itu bukan pengobatanmu yang kau mulai, tapi Tuhan yang mulai. Tuhan campur tangan, turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang sifatnya maknanya adalah kalah tadi. Asal kita tetap mau ajak aja, setia di situ. Gak usah dengar kanan kiri. Telinga kita cukup untuk kita dengar dari apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kita secara nyata dan searah, benar. Karena kan sekarang ini sekali lagi banyak suara-suara dari luar sana. Makanya kita harus belajar untuk mengedepankan firman Tuhan dan pesan Tuhan yang utama. Bukan pembicaranya, bukan kontennya, bukan channelnya, bukan followersnya berapa. Sekali lagi, dunia ini sedang berhasil dan cukup berhasil mengubah mindset orang-orang Kristen pada umumnya. Secara manusia, secara lahiriah, mereka mengikuti apa yang dikatakan ibadah. Tetapi secara kejujuran manusia rohani spiritualnya, integritas imannya, mereka mudah terombang-ambingkan. Padahal pesan Tuhan sudah didapat di satu orang, dilengkapi dengan orang kedua, cukup. Tapi seperti kurang
dicari lagi yang lain, dicari lagi yang lain. Kalau itu tuntunan Roh Kudus, itu sangat bagus. Tapi kalau kita hanya sibuk membanding-bandingkan, hanya sibuk untuk mencari mana yang lebih bagus ya, berarti yang Anda cari, yang kita cari, itu bukan pesannya. Kalau Anda cari, oh saya cari pesannya, kalau gitu kita tidak perlu berpatokan kepada oh si A karena followersnya banyak, oh si B karena channelnya terkenal, oh ini. Bukan begitu. Walaupun di dalam beberapa kesempatan mereka-mereka yang memiliki konten yang bagus dan juga memang aktif di sosial media sebagai podcaster, tidak semuanya isinya kosong. Saya pernah bilang bahwa kalau kita kebanyakan menu, perut kita itu mual. Lama-lama apa saudara? Bukan jadi daging tapi muntah. Karena begitu tekanan itu besar, kita bingung mana yang kita akan adopsi, mana yang kita akan mengerti dan mana yang kita jalani. Jadi dalam hal ini saya tidak ada konteks dan tendensi untuk menyatakan bahwa Anda kalau udah dengar BW jangan dengar yang lain, enggak. Tidak ada seperti itu. Tetapi saya mengedepankan bahwa kita ini punya Allah yang magnificent. Kita ini punya Allah yang wonderful banget. Kita ini punya Allah yang glorious banget. Dan tidak ada yang mengcompare dirinya, termasuk ketika ia menjadi daging, karena firman itu menjadi manusia. Supaya saudara dan saya ingat, manusia berpikir terlambat. Ingat saudara, kalau itu Tuhan yang memulai, percayalah Tuhan juga yang menyelesaikan. Makanya kita pun juga harus menjadi orang Kristen yang jangan mudah untuk mengintimidasi orang, jangan mudah untuk menilai sesuatu dari keadaan orang lain, supaya kita tidak menjadi Kristen-Kristen penyerang sesama kita. Jadi apa yang harus dilakukan hari-hari ini? Belum lagi cuaca seperti ini, belum lagi ini itu, tetap tenang walaupun diserang. Kita ini lagi diserang dari berbagai hal. Keuangan sedang diserang barangkali. Kemudian apa? Kesehatan sedang diserang. Belum lagi keadaan alam, situasi yang tidak kondusif, tidak sepakat dan sejalan dengan program kita hari ini barangkali. Tapi percayalah, kalau kita tetap tenang, kita akan tetap benar. Kalau kita tetap tenang dan tetap benar, maka ketika kita diserang, kita tetap konsisten. Karena orang yang diserang jarang dipuji, lebih sering diuji. Kalau kita tetap tenang, kita akan menjadi orang yang tetap benar walau diserang. Kita akan menjadi orang yang tetap konsisten walaupun tidak dipuji. Sekalipun terus diuji, kita tetap menjaga fokus kita untuk mengerjakan dan menyelesaikan apa yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat ini harus selesai dalam kurun waktu yang kita hitung, bukan seperti yang kita hitung pada awalnya, tetapi kita serahkan semuanya kepada tangan Tuhan, maka tangan Tuhan yang menyelesaikan dan menuntaskan di waktu Tuhan yang indah pada waktunya. Jadi di Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ketiga itu bukan indah pada waktunya kita, tapi indah pada waktunya Tuhan. Emang kenapa? Karena kalau indah pada waktunya kita, itu demi sensasi kita. Kita bisa jadi orang yang sombong dengan kesaksian kita. Kita bisa menjadi orang yang sombong dengan persembahan kita di gereja. Kita bisa menjadi orang yang sombong dengan kebaikan kita kepada sesama kita. Tapi kalau kita serahkan kepada tangan Tuhan, kita hadapi segala sesuatu. Kematian itu untuk dihadapi, bukan untuk ditakuti. Setan itu untuk dihadapi, bukan untuk ditakuti. Sakit penyakit itu untuk dihadapi, bukan untuk ditakuti. Karena Allah memberikan kepada saudara dan saya itu roh yang bukan membangkitkan kekuatan, tetapi memberikan kekuatan yang besar. Maksud saya bukan yang membangkitkan ketakutan, tapi yang memberikan kekuatan, kasih dan juga integritas, kedisiplinan yang menghasilkan sebuah ketertiban.
Mari kita satu di dalam doa. Kiranya Tuhan Allah Bapa yang telah menjadikan dirinya sebagai manusia dan firman-Nya itu kita pelajari, akan membuat saudara dan saya menjadi pencetak sejarah yang baru di tahun 2026 ini, sebagai orang-orang yang memiliki iman tak tergoncangkan. Dan ini akan memenangkan banyak hal. Tetaplah setia, tetaplah benar, tetaplah tegar, tetaplah konsisten, tetaplah fokus. Izinkan Tuhan yang mengambil alih. Engkau hanya perlu do your best you can do. Lakukan apa yang bisa kau lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dan jangan pernah mengukur kemaksimalan yang kau lakukan untuk menuntaskan dalam perhitungan dirimu. Tetapi apa yang dihitung oleh Allah, itulah yang akan menuntaskannya. Itulah yang akan membalikkan keadaannya. Engkau akan melihat orang-orang yang mencibirmu, orang-orang yang menakut-nakutimu, bahkan sakit penyakitmu, kegentaranmu menghadapi usia senja, itu semua akan dibuat malu oleh Allah yang hidup. Sebab kuasa Yesus Kristus nyata di dalam dirimu. Maukah engkau mengalami dan melakukannya dan sepakat dengan kemenangan yang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri bagimu? Jikalau engkau mau, terimalah berkat ketika engkau membuka tangan, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan penjagaan yang sempurna. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, sehingga engkau selalu mampu mengucap syukur dalam segala perkara. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, sehingga engkau mampu untuk tetap tenang dan engkau berdoa mendapat kekuatan baru, memuliakan nama-Nya, membuat iblis lari daripadamu, dan engkau akan berhasil untuk menyelesaikannya. Berapapun lamanya, Tuhan yang akan menuntaskannya. Ingat, Ia bukan hanya sekedar memulai, tapi Ia juga menuntaskannya dan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, masa muda kami, masa senja kami, pelayanan kami, gereja kami, wilayah kami, keadaan kota kami, provinsi kami, negara kami, dan seluruh dimensi kehidupan kami ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang sepakat sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, yaitu Allah yang apa saudara? Baik, sangat baik, ramah baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan semua berkati. Have a nice day Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Abuna Abuni. Terima kasih Abuna Abuni. Terima kasih ya Bu Abuni. Oke, Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan semangatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan kendal. Ya, oke. 1, 2, 3. Bibers, Jangan kasih kendor. Bye-bye. Bye-bye.